Kita ketemu lagi ya di market review untuk Selasa. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit lah ya tentang market, sama ada sedikit stock pick yang mungkin akan kita kesempatan kali ini. Oke. Nah, kita lihat dulu ya untuk indeks harga saham gabungan masih gitu ya, masih sama aja. Dan posisinya sekarang ada di sekitar EMA 200. Jadi dia masih belum tembus. Terus habis itu memang trennya kelihatannya memang agak-agak susah untuk tembus ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan ke teman-teman ya, bahwa indeks itu sekarang atau pasar itu sekarang sedang menghadapi beberapa hal. Yang pertama adalah soal suku bunga yang sebentar lagi pasti akan tinggi. Jadi suku bunga tinggi itu mungkin akan menyebabkan ekspansi itu cenderung akan terhambat. Nah, karena suku bunga tinggi bisa jadi itu akan mempengaruhi level utang orang, terutama di KPR atau ya utang-utang lah ya, utang-utang. Kenapa? Karena kalau suku bunga tinggi ya biasanya kalau suku bunganya floating ya pasti mereka akan naikin suku bunga juga dong, namanya juga floating kan. Nah, apakah pemasukan atau pendapatan ya dari si debitur-debitur itu masih sanggup nggak ya buat mengcover itu kalau seandainya angsurannya naik? Ya, jadi ini teman-teman harus perhatikan. Jadi kelihatannya tingkat utang yang ada di masyarakat mungkin akan cenderung tidak stabil karena kita nggak tahu ya kenaikan suku bunga itu bakalan setinggi apa. Di satu sisi di mana dolar US itu terus menguat. Saya tadi pagi ada share ya bagaimana indeks dolar itu udah breakout lagi. Nah, artinya kalau indeks dolar atau nilai US dolarnya terus menguat, ya berarti akan ada pelemahan pada banyak mata uang, ya kan? Nah, pelemahan pada banyak mata uang apakah akan membuat ekonomi yang saat ini sedang bergerak naik ini juga akan kembali melambat. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang teman-teman juga mesti perhatikan, dan dalam keadaan seperti ini yang namanya manajemen risiko itu sangat-sangat harus itu di depan. Jadi buat teman-teman yang tidak terbiasa, tidak disiplin dengan stop loss, ya hati-hati saja ya. Saya nggak untuk menakutkan, tapi kalau memang teman-teman mengaku adalah trader, kan pasti teman-teman harusnya punya trading plan ya. Di dalam trading plan itu pasti sudah tahu di mana kita harus keluar kalau market tidak setuju dengan rencana kita. Berarti ada stop loss-nya. Jadi jangan sampai kalau nanti tiba-tiba market crash untuk mengantisipasi atau mempricing in untuk keadaan nanti ya sekarang kan teman-teman tahu ya pasar itu sedang menuju kepada keadaan resesi, ya kan? Keadaan resesi itu bisa menyebabkan apa sih? Bisa menyebabkan harga-harga saham atau harga-harga emiten itu akan lebih murah. Nah, kalau harga saham itu akan lebih murah, apa yang terjadi pada indeksnya? Ini kan indeks harga saham gabungan kan? Berarti harga-harga emiten di dalamnya itu mempengaruhi pergerakannya IHSG. Nah, terus kemarin waktu hari Kamis ya, Kamis kita sempat membahas dua rasio ya, PBV dan PER. Dari dua rasio ini kita udah bisa ngeliat ya, dua rasio ini kan berarti berhubungan dengan pendapatan ya. Berhubungan dengan pendapatan, berhubungan dengan aset perusahaan. Aset perusahaan tidak akan naik kalau pendapatannya tidak bertambah. Aset pendapatan tidak akan naik kalau tidak ada earning. Earning itu berarti laba. Kalau mereka jual barang tidak menghasilkan laba, dia tidak akan menambah. Ya, tidak akan menambah rasio-rasio, tidak akan menambah aset itu. Tetapi sebagai trader, ingat loh ya, PBV dan PER bisa selamanya murah. Karena memang keadaan dari si perusahaan tersebut. Jadi jangan depend on dua ini doang. Ini dua rasio ini saya ambil hanya untuk memberikan teman-teman sebuah gambaran loh. Market sekarang kira-kira dia akan ke bawah atau ke atas. Jadi itu sebuah gambaran untuk teman-teman melihat market ke depannya. Kalau inflasi mulai naik, suku bunga mulai naik, keadaan mungkin utang juga udah mulai tidak stabil. Terus habis itu sekarang teman-teman juga bisa lihat ya, likuiditas yang ada di pasar itu cenderung menipis. Nah, kemana orang-orang ini? Karena berarti mereka udah mulai mencoba untuk mengangkat kaki dari pasar modal. Ingat ya pada saat adanya pergerakan menuju ke resesi, berarti kecenderungan yang ada pemodal-pemodal, investor-investor ini itu memindahkan aset mereka yang dari beresiko, ini pasar modal kan beresiko ya, kepada aset yang resikonya kecil. Nah, apa itu? Ya saat ini yang paling sedang dilihat orang adalah US dollar. Itu safe haven banget. Kenapa? Karena lagi
Kinclong banget kan, teman-teman bisa lihat dari indeksnya, dari teknikalnya sendiri. Lihat, ini kan kemarin kita mengantisipasi di 108 ya, 108 kan, ini udah breakout. Nah, kalau dia udah breakout, ada peluang dia kemana? Dia ke 120. Nah ini, ya dari 108 ke 120 bisa nggak? Teman-teman lihat, bentar lagi akan ada kenaikan suku bunga lagi dari The Fed. Berarti apa? Menambah daya tarik dari si US dollarnya, si obligasi US dollar. Mungkin dia mengeluarkan apalah ya dari The Fed, dari US market ya. Mereka akan mengeluarkan apa? Orang akan cenderung untuk mengincar itu. Kenaikan suku bunga The Fed itu belum akan berhenti pada bulan Juli ini, tetapi dia masih akan terus mengendalikan inflasi ini dengan menaikkan suku bunga. Ya, harapan dari The Fed itu adalah suku bunga bisa terkendali kalau tidak salah di bawah 3 atau di bawah 4%. Nah, sekarang kondisinya masih 8%, masih 50% lagi yang mesti dia turunkan. Ya, nah kalau begitu ya market sedang mengantisipasi ke arah situ kan. Sekali lagi teman-teman dilihat keadaan market sekarang, suku bunga sebentar lagi akan tinggi. Terus habis itu tingkat utang mungkin akan mengkhawatirkan. Jadi tidak akan terlalu stabil-stabil banget. Karena suku bunga tinggi, otomatis angsurannya juga meninggi. Kalau pemasukannya tetap, ada masalah nggak di sini kira-kira? Kalau misalnya tiba-tiba tingkat utang ini terganggu, ya berarti pemasukan perusahaan juga akan terganggu kan? Kenapa? Karena kalau angsuran naik, otomatis nih konsumer ini akan mengurangi konsumsi di tempat lain. Betul nggak? Berarti ada demand di tempat-tempat lain yang akan terganggu. Kalau demand itu terganggu, efeknya ke industri kan? Industri nanti ya kalau dia tidak ada demand, ya gimana? Gimana dia mau keluarin supply? Otomatis akan terganggu kan? Di satu sisi itu menolong inflasi tidak sampai melangit lagi nih. Karena apa? Konsumsi udah mulai menurun. Kita bisa lihat lah retail, bagaimana penjualan retail ya. Saya udah share juga grafiknya itu terus turun. Artinya ada yang sudah mulai ngerem konsumsi gitu. Nah, likuiditas di pasar otomatis akan mulai berkurang. Likuiditas berkurang membuat pasar sepi. Teman-teman berasa nggak sih pasar di indeks harga saham gabungan itu cenderung sepi? Jangan mikirin, oh ini dia masih bergerak dan lain sebagainya ya. Tapi cenderung sepi. Jauh lebih sepi dibandingkan dengan market dalam keadaan yang uptrend. Ini market sedang dalam keadaan downtrend. Ingat ya. Oleh sebab itu, karena faktor-faktor itu, sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman, manajemen resiko itu adalah yang terpenting saat ini. Teman-teman, bagaimana melindungi modal kita? Karena bisa saja, kapan saja, crash itu bisa terjadi. Ya, bisa lihat sendiri ya. Sekarang market sedang fear apa? Sedang fear terjadinya resesi kan? Resesi belum terjadi. Kenapa? Karena kalau secara resmi resesi itu terjadi setelah GDP 2 kali berturut-turut itu minus. Oh, itu resesi. Tetapi keadaan sekarang teman-teman udah bisa berasa lah ya. Ini udah mulai mengarah kepada resesi. Dan market technical itu tidak menunjukkan langsung ya apple to apple itu dengan keadaan real. Dia bergerak duluan, yang disebut sebagai market discount everything, atau bahasa yang sering kita sebut sebagai pricing in. Dia memprice in dulu. Jadi nanti kalau resesinya resmi, jangan heran kalau market, kalau technical udah mulai pulih. Ya, jadi jangan terbalik, jangan menunggu resesi crash. Bisa jadi pada saat resesi resmi terjadi, market sudah biasa aja. Karena apa? Dia udah discounted everything ya. Dia sudah memperhitungkan semua keadaan itu. Nah, saatnya adalah dia bergerak lagi ke depan. Setelah resesi apa? Pemulihan terjadi. Nah, jadi kalau resmi udah diumumkan resesi, technical sudah bergerak kepada pemulihan. Dia udah mengantisipasi pemulihan itu terjadi. Ya, itu teori Dow ya. Harusnya semua trader tahu market discounts everything. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pasar. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa, kalau teman-teman masih mau ada di market, bikin trading plan ya. Di situ ada namanya stop loss. Ya, di situ ada entry price, di situ ada target price. Ikutin itu setelah teman bikin. Kalau kena stop loss bukan ditahan. Kalau kena stop loss, udah tahu ya kena stop loss gitu ya.
Jangan berlindung di balik fundamental. Karena kita buy dan sell itu berdasarkan technical. Ingat, trader itu menjadikan fundamental itu sebagai sebuah alat untuk men-screening saham-saham mana ya yang bisa kita pilih. Ini kira-kira punya peluang nih dari harga yang tadinya sekarang harga bajai, sebenarnya dia terselubung oleh debu yang tebal sekali, padahal itu fisiknya adalah Mercy gitu. Kita menggunakan fundamental untuk men-screening dari hampir 800 saham ini, mana yang punya potensi, mana yang mengganggu, yang kolesterol tinggi, yang bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, itu kita tendang-tendang dulu. Nah, yang sampah-sampah itu loh kita singkir-singkirkan dulu. Nah, ini yang ada ini ada berliannya lah, emasnya lah, peraknya, segala macam. Itu sudah teman-teman keluarkan. Ya, nah, udah tahu ini emas, berlian, perak, ya tinggal lihat ke technical. Bagaimana ya gue masuknya. Jadi jangan udah masuk sebagai trader, nanti kalau udah turun, kena stop loss, udah bikin trading plan bagus-bagus, terus habis itu ngomongnya apa? Lu jangan stop loss. Lu stop loss nanti uang mau berapa banyak pun hilang gitu ya. Ya kalau teman-teman masuknya benar, udah dengan aturan, semua dengan metode, ya berarti itu yang teman-teman ikutin. Kalau kena stop loss keluar, berarti apa? Kita mau rugi yang kecil di situ. Jangan lupa di situ ya. Ya kalau ikut channel ini pakai stop loss. Kalau kena stop loss keluar, disiplin aja di situ. Kalau ikut channel yang lain saya nggak tahu. Kalau itu memang diajarin tidak dipakai stop loss, ya sudah berarti teman-teman ikut di sana. Jangan ikut di sini. Ya, kalau ikut di sini teman-teman harus punya trading plan. Teman-teman tidak bisa masuk seenak jidatnya. Oh, hari ini kayaknya suara hati saya atau suasana hati saya sedang mencintai saham batubara. Saya masuk situ. Udah pokoknya udah saya cinta banget sama PTBA. Saya masuk situ. Gitu ya, tanpa ada persiapan apa, nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau teman-teman mengaku trader, punya trading system, tahu bagaimana mempersiapkan trading kita, actionnya gimana, berarti harus ada trading plan. Habis itu actionnya ikutin trading plan itu, trade your plan. Nah, kalau plannya sudah menunjukkan, ini udah, gue harus keluar, gue nggak boleh lagi di sini karena market nggak setuju sama gue, keluar di situ, udah gitu aja. Kalau sampai kena stop loss berkali-kali, teman-teman review. Kalau aturannya benar, berarti teman-teman disuruh liburan karena marketnya sedang tidak bagus. Tidak berarti selalu ya kalau kena stop loss selalu berarti kita yang salah. Bisa jadi market menyuruh kita liburan, lu masuk aja terus. Kalau harganya jalan sesuai dengan trading plan, ya teman-teman pakai lindungi untungnya dengan trailing stop. Ya, lindungi untungnya dengan trailing stop. Ya, di kelas kan kita udah ajarin bagaimana support resisten ya. Nah, teman-teman pakai itu aja, lihat lebih gampangnya kan. Kalau dia break dari resisten, jadikan itu sebagai area untuk teman-teman lindungi keuntungannya. Jadi trailing stop di situ. Ya, jangan lupa ya, kita konsisten di situ karena market bukan dalam keadaan baik-baik saat ini. Ya mungkin teman-teman sekarang masih dapat keuntungan ya, kayak kemarin mungkin teman-teman ambil Raja, terus hari ini cukup banyak ya, ada CAK, ada RMKE, apalagi ya, DRMA juga sudah mulai ya dan lain sebagainya ya. Itu bukan berarti market lagi bagus-bagusnya. Sekali lagi jangan tenggelam pada euforia kita sendiri, tapi perhatikan trend dari market. Berarti kita udah bersiap di situ. Ada keuntungan yang sudah mencapai target, bungkus. Ya, bungkus. Nah, habis itu kalau teman-teman mendapatkan sebuah big win, saran saya adalah jangan trading lagi. Istirahat aja beberapa hari agar psikologinya kembali netral. Kenapa? Kalau enggak, teman-teman akan jadi maruk. Teman-teman akan mulai greedy di situ. Wah, gampang ternyata ya. Trading itu ya, gampang ya market sekarang ya. Even dia merah, gue masih dapat untung loh. Berarti gue udah hebat. Jangan sampai seperti itu. Ingat, di atas kita itu selalu ada yang lebih hebat lagi. Jadi dari segala yang hebat, market lah yang menentukan segalanya. Kita udah tahu market itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Oke? Jadi jangan dicoba-coba. Nanti semua keuntungan bisa habis dalam sekejap. Apalagi kalau teman-teman tidak pernah atau tidak disiplin ya dengan yang namanya stop loss. Apalagi ya jangan ngomong stop loss deh, nggak pernah bikin trading plan. Nah itu lebih parah lagi ya, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa, pokoknya hajar aja di situ. Ingat ya,
Sekali lagi saya mau katakan ya, kondisi market saat ini adalah mereka sedang bersiap dengan keadaan suku bunga tinggi. Suku bunga tinggi bisa jadi mempengaruhi ekspansi. Karena menyetop kan ekspansi kan, melihat keadaan dulu nanti bagaimana nih. Ya, nah kalau suku bunga tinggi, ini moneter kan, bagian dari bank sentral kan, tiba-tiba di fiskalnya atau di pemerintahnya tidak siap. Contoh misalnya kayak Amerika ya, dia nggak siap. Ya itu bisa berantakan semua. Nah akhirnya lari ke resesi. Ini yang sedang ditunggu kan oleh market kan. Yang kedua adalah suku bunga tinggi bisa jadi membuat level utang-utang yang ada itu tidak stabil. Tidak stabil dalam arti kalau mereka melakukan perencanaan sebelum ngutang, kayak KPR ya, apa KPM atau apa lagi ya, biasanya yang retail-retail nih yang rada-rada berbahaya. Kalau mereka sudah merencanakan semuanya, mungkin agak-agak sedikit aman. Kenapa? Karena biasanya ada spare kalau mereka rencanain ya. Kan kalau di perencanaan kita nggak boleh ngutang kalau bisa tidak lebih dari 30% di total pemasukan kita. Tapi yang terjadi di lapangan kan tidak seperti itu ya. Ya, makanya saya bilang level utang itu bisa jadi tidak stabil pada saat suku bunga tinggi. Mungkin sekarang teman-teman bisa lihat KPR-KPR yang ada di Amerika saat ini. Ya kita nggak tahu, ya data saya belum lengkap soalnya. Tapi yang kita lihat adalah kali ini kenaikan KPR ya, kenaikan kepemilikan aset segala macam karena waktu itu suku bunganya hampir boleh bilang 0, ya 0,25 kan waktu itu kan. Jadi orang berbondong-bondong daripada nabung, mereka jadikan aset, beli rumah. Jadi kepemilikan rumah di sana itu tinggi sekali sekarang. Nah, tapi semuanya melalui KPR. Ya kan ada diajarkan ya. Bagaimana kita membeli rumah selanjutnya tanpa utang. Bisa digulung terus. Nah, gulungannya ini loh. Kalau mereka tidak merencanakan dengan baik, habis tuh. Tapi kita nunggu aja ya bagaimana reaksinya. Oke, kemudian ada namanya likuiditas yang terus menipis di pasar modal. Ya karena ya wajar ya mereka ketarik ke US dollar, di mana safe haven di situ. Kenaikan suku bunga membuat nilai dolar itu lagi tinggi-tingginya. Ekonomi global itu sedang melambat ya, karena apa? Konfliknya masih terus berlangsung. Kemudian karena konflik ini di mana ekonomi pandemi belum benar-benar stabil, keluar konflik ini, jadi udah masih cukup inilah. Kita masih bilang ekonomi ke depannya masih cukup mengkhawatirkan. Oke, ya jadi sekali lagi jangan lupa manajemen risiko. Nah, kita lihat beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa lirik di minggu ini. Ya, kita mulai dari PKPK. Ini PKPK kalau tidak salah masih ada hubungannya sama batu bara ya. Nah, ini PKPK ya, teman-teman lihat di daerah sini. Nah, ini kalau dia bisa break ya di 200 ya, dia break 200. Oh, PKPK berat malah ya. Oke, nah kalau dia break di 200, teman-teman udah bisa melakukan cicilan di sana. Targetnya jangan terlalu jauh ya. Ini kita masih dalam keadaan cuman untuk swing doang ya. Jadi kalau dari 200 ya bungkus aja di 260 sampai 270. Ini kalau dia naik, ingat ya, kenaikan ini kan kita udah tahu ya, area sini adalah resistennya. Ingat ya, ingat banget ya. Area sini adalah resistennya. Kalau bisa, jangan taruh benar-benar di daerah situ. Kalau bisa, taruhlah di bawah-bawahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan risk reward ratio, ya ini kan berarti stop loss-nya kurang lebih ya anggaplah situ lah ya. Kalau teman-teman ambil 1/2, dia kan di daerah situ kan. Sebelum di resisten kan. Ya, sebelum resisten itu. Nah, taruh di bawah-bawah situ. Jadi keangkut gitu loh barang kita. Ya kalau daripada teman-teman ya nggak rela nih cuman berapa poin gitu ya, kayaknya bisa lah. Ya contoh kayak Raja kan. Raja kita punya resisten di sekitar 580 kalau tidak salah ya, 580. Saya taruh di 570 kan. Ya kenapa? Biar keangkut. Walaupun iya dia naik sampai 585 kemarin. Yang penting keangkut. Teman-teman bungkus itu. Kalau dia nggak sampai ke situ gimana? Semua orang tahu kan. Nanti kalau teman-teman lihat di order book, pasti 580 itu tebel banget. Bagaimana kalau tidak kemakan semua? Kan habis kita ya. Cuman gara-gara 5 perak itu doang. Kita nggak kemakan di situ. Jadi lebih baik taruh di bawahnya. Udah tahu resisten di atas, ya pakai risk reward ratio, ya. Oh ini ada di situ ya 1/2. Sudah bungkus aja. Ya ingat ya dalam keadaan sekarang semua itu adalah all about risk. Oke, kemudian ada namanya WMPP. Ini WMPP ya.
Ini kalau kita lihat dari pergerakan turunnya, ini mestinya dia udah mulai akan ada kenaikan. Ini kita cuma tunggu break doang kan. Ya, nih teman-teman lihat ya. Ini break ini kan cuma shadow doang. Break shadow, ya kemudian dia turun nih. Ya, masih ingat nggak pelajaran kemarin VSA? Ini adalah gasnya di tengah tanjakan. Ini loh ya, volumenya gede, kemudian menghasilkan result seperti itu. Gas di tengah tanjakan, di tengah-tengah tanjakan dia ngegas di situ, kemudian turun nih. Nah, turunnya gimana? Turunnya wajar kan? Turunnya harmoni, bener nggak? Karena apa? Volumenya kecil. Nah, ini sekarang muncul lagi volume gede. Jadi kita mau itu adalah dia breakout. Nah, anggaplah sini di sekitar 133 ya. Teman-teman kalau misalnya masuk di situ, ya kalau kita cari ke arah resisten paling dekatnya di 164, nah udah pakai resistance ratio aja. Ya kalau saya mau 1:2, nah itu udah sampai situ aja nih, 159 bungkus. Gitu kalau 1:2. Ya ini aja udah sekitar 20% lah, udah lumayan kan? Ya kan? Ini tapi pastikan dia breakout. Pastikan dia breakout karena ini udah mulai kok. Ya kemudian ada namanya DRMA. Ini DRMA buat teman-teman yang sudah punya barang, berarti teman-teman hold kan? Karena kita masih lihat ini resistennya nih di 715 sampai 730. Moga-moga besok dia break. Moga-moga. Kalau enggak berarti dia masih akan turun lagi. Ini kan DRMA pada saat dia break ini saya udah kasih tahu ya, kalau tidak salah. Kita udah tungguin kan di sini. Ada yang teman-teman pasti ngambil di sekitar 520 kan. Nah, buat teman-teman yang masih punya barang udah tinggal kita hold aja. Sentimen paling besar untuk si DRMA adalah teman-teman tungguin satu produk namanya Stargazer. Ya, Stargazer. Ini adiknya si Cereta. Cari aja di Google apa itu Stargazer. Ya, ini bukan itu kok, bukan alien, bukan UFO, tapi teman-teman akan tahu. Ya, dan teman-teman cari aja di Google kenapa, apa hubungannya si DRMA ini dengan si Stargazer atau Cereta. Cereta ya, CRETA. Nah, oke. Nah, teman-teman tinggal lihat di situ. Kalau ceritanya kan cukup ini ya, cukup viral ya, cukup diterima oleh pasar. Nah, sekarang tinggal Stargazernya. Kalau Stargazernya pun ya, launchingnya kurang lebih di Agustus. Kalau itu diterima oleh pasar, maka ini mungkin akan ada pergerakan. Karena sentimennya kita cuma lihat paling dekat itu adalah itu. Stargazer ya. Jangan tunggu dia launching karena launchingnya itu kurang lebih di Agustus. Jangan tunggu dia launching. Ini udah mulai bergerakan. Jangan tunggu dia launching. Teman-teman cek di sentimen yang ada di pasar kira-kira Stargazernya gimana. Ya, saya sampai ke showroomnya untuk ngecek belum ada. Ya, baru mulai ada nanti di akhir-akhir Juli itu udah mulai bisa inden dan lain sebagainya. Tapi ya bocoran-bocoran yang ada kelihatannya cukup oke ya, cukup menarik ya. Cek aja Stargazer itu apa, kan nggak perlu harus semuanya kita itu ya, ada bagian teman-teman juga. Tapi teknikalnya teman-teman tinggal lihat yang belum punya ya, di 715 sampai di 730 ya. Jadi kalau ini break, nah ini berarti dia udah akan lanjutin. Ini udah all time high-nya si DRMA. Ini jadi udah berapa kali ya? Pertama adalah sebelum dia break, ini daerah sini kita udah mention. Kemudian pas break ini masih ada pullback-nya. Saya nggak tahu teman-teman ambil nggak ya. Ini kalau ini kan kesempatan untuk teman cicil ya. Nah ini kalau sampai dia break, ini buat teman-teman yang konservatif ya udah bisa mulai ambil. Ya ini DRMA. Kemudian ada namanya KBLM. Ya KBLM. Ini KBLM. Nah, kalau untuk sekarang ya teman-teman tinggal tunggu dia breakout aja. Ya ini ya, ini breakout. Ini kabel-kabel, sentimennya sampai sekarang memang saya juga belum ketemu ya. Apakah ini karena IKN kah? Ya ada keperluan kabel yang begitu banyak, atau dia ada keperluan dengan telekomunikasi kah? Ya teman-teman tinggal cek lah. KBLM ini yang kerjasama sama Supreme ya, Supreme ya kalau tidak salah, Supreme kabel ya. Nah teman-teman tinggal cek. Oke, itu KBLM sama ya, kita tinggal tunggu breakout juga, tapi ini udah berapa candle ya, 1, 2, 3 ya, hampir 4, 5 candle itu udah hijau ya, tapi volumenya belum ada. Ini tinggal tunggu satu volume gede aja kalau dia bisa mulai naik. Oke, terus habis itu ada East, ini masih hubungan sama hotel, ini udah cukup lama lah ya kita rekomendasi ya, dan itu dia masih di posisi itu. Masih posisi di situ-situ aja. Tapi saya mau mention karena kan liburan udah lewat nih. Nanti menjelang laporan keuangan apakah dia cukup bagus atau tidak. Ya di ini juga udah mulai bagus nih candlenya. Kalau di belakang-belakang shadow-shadownya banyak ya. Ini udah mulai bagus. Ya harapannya dia bisa breakout. Karena DAFAM itu kalau tidak salah sudah ya.
Davam, terus habis itu ya teman-teman lihatlah perhotelan yang mana yang berhubungan dengan hotel, emiten-emiten yang berhubungan dengan hotel. Tapi yang saya masih perhatikan adalah si IS ini ya, IS, karena posisinya, setupnya segala macam itu masih cukup ini ya, sesuai dengan technical saya. Jadi ini kita cuma tinggal tunggu dia break ya. Ini pastikan dia break ya. Ini kan udah pernah break nih, lihat nggak? Dia break ya, volume udah tinggi, tapi masih di bawah turun. Nah, mau turun tapi ini posisi masih di situ-situ aja nih. Jadi kita tinggal tunggu satu lagi candle gede. Oke, kemudian ada ini saya mention lagi mengenai Unilever ya. Unilever, teman-teman, ini kan udah bagus banget. Ini namanya istirahat. Dia istirahat setelah dia naik, ini istirahat kan? Ya, posisinya dia istirahat. Nah, kalau dia istirahat begini, kita tunggu apa? Tunggu dia break ke atas. Ingat, break ke atas yang kita mau lihat. Jangan break ke bawah, teman-teman, tampung. Break ke atas, kita ambil. Jadi berarti dia breakout. Kalau teman-teman bener ya, oh ini udah cek sentimennya segala macam, ini sebenarnya udah menjadi area cicilan, teman-teman. Kenapa? Karena stop lossnya udah kelihatan, berarti di bawah sini kan. SL-nya kan. Jadi kalau dia breakdown dari area base ini, ya kita keluar. Tapi kalau dia breakout, ya you udah bisa punya cukup banyak lah saham-saham yang ada di si Unilever-nya. Ya, ini Unilever, saya hanya mention aja. Teman-teman kalau yang konservatif ya tunggu dia breakout aja. Breakout 5.000 berapa ini? 5.300 ya. Kemudian ada ISAT. ISAT juga sudah ada alasan untuk kita tungguin dia. ISAT ya, ini tunggu dia break. Ini sekitar 7.000 lah ya. Dia bisa breakout di sekitar 7.000. Ya, teman-teman bisa mulai ambil. Kalau teman-teman mau agresif ya, teman-teman silakan cicil di sekitar 5.20. Sekitar 5.20. Ini untuk ISAT. Kemudian terakhir adalah si Petrosea. Ini saya mention lagi karena memang kita masih menunggu dia ya. Ini masih kita tungguin dia. Ya, karena stop loss-nya juga udah kelihatan. Saya juga udah lumayan gerah lah. Karena udah cukup lama di sini kan. Jadi kita masih tunggu ini. Tapi pergerakannya harusnya udah mulai sebentar lagi akan selesai. Ini udah tambah kecil kan? Ya, tinggal tunggu dia break ke atas atau dia break ke bawah. Kalau dia break ke bawah, saya keluar. Ya walaupun udah lama sekalipun, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Karena apa? Karena posisinya, terutama untuk teman-teman yang mungkin dengan itu ya, dengan dana gede, mau nggak mau kan harus cicil. Kalau dia breakout, terus habis itu teman masuk sekaligus jebret gitu, ini kan akan menggerakkan harga sendiri kan. Teman-teman yang menggerakkan harga sendiri, karena si Petrosea itu likuiditasnya juga nggak tahu gede-gede banget. Di order booknya paling kita lihat 100 lot ya, kadang-kadang doang keluar 1000 lot. Oke ya, nah jadi ingat sekali lagi teman-teman ya, apa yang sedang kita lihat di market hari ini itu sedang dalam keadaan downtrend. Ingat ya, market sedang dalam keadaan downtrend. Terus habis itu cukup banyak likuiditas yang sedang keluar dari pasar modal. Oleh sebab itu, manajemen resiko itu harus teman-teman kedepankan. Ya, jadi ambillah saham-saham yang memang risknya kecil, tetapi bisa memberikan reward yang gede. Dan saya juga mesti kasih tahu ke teman-teman adalah kalau market sedang dalam keadaan downtrend, maka kesempatan kita untuk memperoleh yang namanya keuntungan itu tidak sebesar pada saat market dalam keadaan uptrend. Oleh sebab itu, waspada dan berhati-hati. Cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Kamis. Ingat ya, pokoknya jangan pernah lupa kalau mau trading, lakukan persiapan, analisa, bikin trading plan, kemudian trade your plan. Ya, kalau market sudah tidak setuju dengan kita, tahu dari mana? Kalau harganya kena ke titik yang namanya stop loss, teman-teman keluar. Ya, jangan babi bu di situ. Karena kita trade your plan. Karena kita udah planning, kemudian kita trade the plan. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam tim.